Sejak Coronavirus Disease 2019 atau lebih sering dikenal dengan COVID-19 menjadi wabah di hampir seluruh negara di dunia, persediaan masker, larutan pembunuh kuman, dan alat pelindung lainnya mengalami kelangkaan. Hal ini disebabkan oleh penimbunan yang dilakukan masyarakat dalam rangka pencegahan penularan virus tersebut. Tidak hanya itu, bahan makanan dan sembako juga banyak diborong oleh masyarakat setelah Presiden Joko mengumumkan adanya 2 warga negara Indonesia positif virus corona pada 2 Maret lalu. Akibatnya, harga masker dan hand sanitizer mengalami kenaikan yang signifikan hingga berkali-kali lipat. Penimbunan barang yang dilakukan oleh masyarakat ketika terjadi sesuatu yang dianggap darurat atau gawat dikenal dengan istilah panik buying. Perilaku ini dipicu oleh faktor psikologis yang terjadi akibat informasi tidak sempurna atau menyeluruh yang diterima oleh masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat menjadi khawatir sehingga timbullah respon berupa belanja secara masif dalam upaya penyelamatan diri. Sementara itu, para tenaga medis mulai kekurangan alat perlindungan diri atau biasa disebut APD di tengah peningkatan infeksi virus corona yang masih terus terjadi dan harus segera ditangani. Beberapa rumah sakit bahkan tidak menerima pasien COVID-19 dengan kondisi yang sangat parah karena takut. Sebab harus dilakukan prosedur yang intensif dan kontak dekat sehingga tanpa APD yang memadai, petugas kesehatan dapat terinfeksi oleh virus. Dalam perkembangannya, masyarakat yang semakin takut terinfeksi COVID-19 pun mulai membeli lebih banyak APD yang tersedia, sehingga pasokan pun semakin berkurang. Banyak dampak yang ditimbulkan dari tersebarnya virus COVID-19 ini. Konsekuensinya, kekurangan alat perlindungan diri atau APD tidak hanya mengancam para tenaga kesehatan, tetapi menempatkan masyarakat umum terhadap risiko yang serius. Salah satu upaya pemerintah dalam meminimalisir penyebaran virus corona adalah menerapkan belajar di rumah, beribadah di rumah, dan bekerja di rumah. Selain itu, kita juga harus menjaga kebersihan diri dan kesehatan tubuh kita melalui tips berikut ini. Basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir, gosok sabun ke telapak tangan, punggung tangan, sela jari, hingga bagian bawah kuku, lalu bilas tangan dengan air bersih mengalir. Jangan gunakan telapak tangan untuk menutupi mulut, tetapi gunakanlah siku bagian dalam. Bersihkan mulut menggunakan tisu, lalu buang tisu bekas ke tempat sampah. Bila perlu, pakailah masker ketika sakit. Kurangilah kontak langsung dengan orang yang sedang sakit. Jarak yang paling aman untuk mengurangi risiko penularan yaitu kurang lebih 1 meter. Sisa air liur pada bibir, gelas, atau botol dapat menularkan penyakit. Jadi, sebisa mungkin bawalah botol sendiri sehingga tidak perlu berbagi minuman dengan orang lain. Physical distancing dapat dilakukan dengan menerapkan study from home atau belajar dari rumah. Selain itu, video call juga dapat dijadikan pilihan untuk berinteraksi dengan orang lain selama masa pandemi COVID-19. Untuk buah dan sayur cukup cuci dengan air mengalir dan gosoklah dengan benar. Kita tidak perlu menggunakan sabun karena ditakutkan sabun yang digunakan tidak cocok untuk makanan, yang akhirnya dapat mengganggu kesehatan jika dikonsumsi. Perlu diketahui, virus masih bisa melekat pada permukaan benda yang ada di rumah. Salah satunya yaitu peralatan dapur. Oleh sebab itu, maka penting untuk senantiasa membersihkan perabotan rumah. Sentuhan wajah melibatkan mulut, hidung, atau mata, yang merupakan jalur termudah bagi virus dan bakteri untuk memasuki tubuh kita. Jadi, sebisa mungkin hindari menyentuh wajah menggunakan tangan. Olahraga teratur menjadi cara untuk menjaga kesehatan, kebugaran, dan daya tahan tubuh. Salah satu olahraga yang dapat dilakukan di rumah selama masa COVID-19 adalah berlari naik turun tangga. Vitamin D yang diproduksi oleh tubuh dari proses berjemur di bawah sinar matahari meningkatkan daya tahan tubuh dalam melawan infeksi virus. Tapi juga perlu diingat bahwa paparan sinar UV yang berlebihan bisa berbahaya bagi kesehatan.
Agar tubuh selalu sehat di tengah wabah COVID-19 ini, kita juga perlu mengonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi, serta membatasi asupan lemak, gula, dan garam. Untuk membuat alat cuci tangan dari bahan bekas, kita perlu menyiapkan gunting, botol bekas, lem, spidol, suntikan bekas, dan tali. Pertama, kita potong bagian tengah suntikan menggunakan pisau. Beri tanda pada tutup botol, buatlah lubang kemudian dimasukkan suntikan. Berikan lem agar keduanya dapat melekat. Selanjutnya, buatlah tanda pada bagian bawah botol sebagai tempat untuk memasukkan air. Pasang kembali tutup botol, selanjutnya buatlah lubang pada sisi kanan dan kiri botol. Masukkan tali ke dalam lubang yang sudah dibuat. Alat cuci tangan dari bahan bekas sudah siap untuk digunakan. Sebuah pesan untuk keluarga, sahabat, dan siapapun yang menyaksikan video ini. Mari satukan pikiran, dengar kata pemerintah. Demi dirimu dan demi kita semua. Batasi aktivitasmu, buang kebiasaanmu. Tetap di rumah untuk sementara. Semua akan baik-baik saja. Masa depan kita masih panjang. Jangan bertindak seenaknya. Lihatlah mereka yang telah berjuang demi keselamatan kita semua. Nyawa mereka yang jadi taruhan. Melawan wabah yang mematikan. Semua yang terjadi, biarlah terjadi. Relakanlah saja bahwa semua yang terbaik untuk kita semua. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tak ada yang bisa merubah. Tetap di rumah. Tetap di rumah. Tetap di rumah. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Tetap di rumah dan jangan kemana-mana. Stay at home. tetap di rumah, jangan kemana-mana, di rumah aja.